Karena kejujuran itu nomor satu teman-teman ya. Kalau misalnya tidak ada orang yang jujur, Indonesia bakalan korupsi terus. Basic korupsi itu karena ketidakjujuran, ya. Isi dengan sejujur-jujurnya ya. Nah, coba sekarang inhale, pelan aja, tahan. Orang-orang yang fokus dan kreatif biasanya gelombang otaknya tuh ada di gelombang alfa ya. Temanmu pada kaget karena nilai ulangan kamu gede. Ini terjadi karena kamu nginget banyak hal dalam semalam. Ini dia yang kamu lakuin tadi malam. Tadi malam kamu ngafal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk semuanya. Oke, semuanya. Berapa orang jadinya? Yang ikut pimpinan kelompok? 8. Ini dari kelas berapa aja? Kelas 7A, nama? 8E, 8J, 7A. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ini masih pada tegang ya. Udah pernah ikut bimbingan kelompok belum selama di SMP 3? Belum pernah sama sekali. Oke. Di sini insya Allah kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, di mana kalian akan mengembangkan potensi diri bersama-sama secara berkelompok. Ini mau nanya sekali lagi, apakah semuanya sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok? Ya. Sukarela ya? Tidak ada yang keberatan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, karena ini beda kelas ya, kalian ada yang belum kenal pastinya kan? Ada yang udah kenal. Ibu juga ada yang belum kenal nih sama kalian. Ibu minta dari satu-satu kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan juga kelas. Tidak usah lah, duduk aja. Dimulai dari Janeta. Perkenalkan, nama saya Janeta Najla Kamila dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Kalisa Amira Zahida dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Taris Panja Zafri dari kelas 8J. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Tadewa dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Akbar dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Fadila dari kelas 8J. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabiha Nur Sabia dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Imelda Maharani dari kelas 7A. Oke, terima kasih. Ada yang udah kenal Ibu? Sudah. Siapa nama Ibu? Syifa. Oke, sekarang Ibu mau ini lagi ya, review lagi nama-namanya. Janeta, Kalisha, Haris, Faisal, Satria, Naufal, Ansa, dan juga Imelda. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, udah kenal semuanya? Udah kenal ya? Insya Allah. Sebelum kita mulai, kayaknya kita harus ice breaking dulu agar kalian tidak kaku dan tidak tegang ya. Oke? Kita akan ice breaking bernyanyi bersama dengan gerakan ya. Ada yang tahu Marina menari di atas menara? Tahu. Kita tahu. Ikutin Ibu ya sekalian. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Oke? Ya siap ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Sekarang kita acak-acak kata-katanya. Kalau konsentrasi 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, menara. Marina
menara di atas menara Marina. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita memasuki tahap inti, Ibu mau menjelaskan dulu mengenai asas-asas pelayanan bimbingan kelompok. Ya, ada yang udah tahu asas-asas dalam BK? Belum? Belum tahu? Oke. Yang pertama adalah asas kesukaraan. Ibu bertanya lagi yang tadi ya. Sudah siap dan sudah sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Sudah. Semuanya ya, sudah siap dan sukarela. Kemudian yang kedua ada asas kemandirian. Di mana asas kemandirian ini kalian harus memandirikan diri sendiri untuk apa? Mengembangkan diri kalian dari materi yang sudah kita diskusikan nanti. Ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Kenormatifan ini adalah adab dan etika kalian ya dijaga. Kemudian ada asas keterbukaan. Ada yang tahu? Enggak tahu? Tahu ada asas keterbukaan? Keterbukaan, ya bisa ya, saling terbuka, kemudian saling memberi pesan-pesan, masukan, pokoknya terbuka lah gitu ya di kelompok ini. Nah, Ibu mau menjelaskan kembali bimbingan kelompok ini adalah kalian itu sebagai anggota kelompok, ya, anggota kelompok yang harus bisa solid, ya, dan kemudian Ibu sebagai pemimpin kelompok, oke? Oke. Kita akan membahas mengenai topik. Kalian mau ngapain sih ke depan? PAP. Ada udah siap PAP? Harus siap ya. Apakah udah tahu gimana belajar efektif? Caranya? Belum tahu. Motivasinya apakah sudah ada untuk belajar? Masih bingung. Oke, lama udah. Sekarang kita akan membahas mengenai study hack. Ya, atau bagaimana sih belajar efektif itu? Gimana sih belajar efektif untuk menyiapkan PAP ya, untuk memberikan. Oke. Yang pertama, kalian bisa melihat di sini ya. Klik gitu, apa ya? Belajar efektif ya. Kelihatan semua? Oke. Kemudian siapa yang di sini masih sulit buat fokus belajar? Semuanya. Coba satu-satu deh, kenapa sulit fokus belajar? Pikirannya mungkin masih ke game. Pikirannya masih ke game. Oke. Kemudian yang lain gimana? Sama. Game apa tuh? FM. Nongol juga sama. Enggak ada, karena agak malas aja gitu. Agak malas, jadi belum ada motivasi gitu ya untuk belajar. Malas belajar gitu. Kemudian yang lainnya? Malas. Ngantuk ya, ngantuk, malas, galau. Ya seperti itulah ya fase-fase remaja kalian ya. Nah, tapi kan kalian itu masih menjadi pelajar dan harus bisa fokus untuk belajar, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke coba ada yang mau membacakan? Kira-kira apa saja penyebab dari sulit fokus belajar? Kira-kira apa aja teman-teman? Yang tadi ya, yang tadi kasih tahu. Kemudian apa? Ketinggalan pelajaran. Entah itu nggak masuk, entah itu karena sibuk organisasi. Ibu lihat di sini kalian itu apa ya, organisatoris ya, yang memiliki banyak kegiatan di sekolah gitu ya, baik ekskul dan organisasi. Kemudian beberapa penyebab. Nah, ini kita akan masuk ke beberapa penyebab sulit belajar, sulit untuk fokus. Yang pertama apa? Ada yang tahu narkoba itu apa? Ayo. Ya. Narkoba lewat mata tuh kayak dari HP gitu. Dari HP, ya. Ada yang bisa membahas lebih detail? Narkoba ayo. Narkoba itu kayak yang apa namanya? Atau yang kayak enggak boleh diperlihatkan. Nah, apa maksudnya itu? Pornografi. Tahu kan pornografi ya? Nah, narkoba itu adalah istilah untuk orang-orang yang kecanduan pornografi. Nah, pornografi ini teman-teman ternyata
mempengaruhi IQ, menurunkan IQ, dan juga akan mempengaruhi kesulitan belajar juga untuk orang yang sudah terpapar pornografi. Kemudian apalagi yang kedua, multitasking. Apa itu multitasking? Kalian tahu? Multitasking. Kurang tahu ya. Multitasking itu adalah kalian mengerjakan beberapa banyak kegiatan dalam satu waktu. Misalnya ngerjain tugas, tapi ada game juga gitu ya. Jadi tugas iya, game juga iya, makan juga iya gitu ya, tiduran juga iya. Karena mau fokus belajar gitu kan. Jadi gimana? Dia multitasking. Untuk motivasi, kemudian harus mengatur waktu ya, harus fokus pada pembelajaran. Kalau lagi belajar, udah pokoknya jangan main HP dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Kurang atau kebanyakan tidur. Nah, siapa yang seperti ini? Oke, jadi harusnya tuh ideal gitu ya. Idealnya tuh gimana? Nah, idealnya tuh kalau misalnya kalian capek ya tidur, tapi jangan kebablasan sampai seharian gitu tidurnya gitu. Pokoknya tidur yang berkualitas ya, kayak gitu. Kemudian apalagi? Sibuk dengan gadget. Sibuk dengan gadget. Tadi main game, scroll sosial media, scroll TikTok ya, scroll snap WA ya, chattingan sama doi gitu kan. Kemudian suka overthinking nggak? Apa aja dipikirin sih? Iya, suka apa ya? Tentang percintaan. Nilai apa? Iya, ibu nilai juga. Oh, nilai. Overthinking karena nilainya kenapa? Kalau bagus. Jadi overthinking ya. Jadi ada tekanan jadi overthinking aja ya teman-teman kalian tuh. Kemudian olahraga dan minum dan makan. Oke, lagi mau ini ya. Meminum dan memakan asupan yang bergizi atau sehat ya. Jajan sedia. Fokus, kan? Gimana nggak fokus belajar? Kasihan ya badan. Udah mah capek, overthinking, kurang tidur, main HP. Terus nggak ada aja makan kayak gitu. Jadi harus kayak gimana ya, olahraga ya buat apa ya, hak tubuh kalian gitu kan. Nggak cuma tidur doang gitu, hak tubuh kalian itu tadi olahraga dan juga asupan bergizi ya, jangan lupa. Kemudian apa ini? Bagaimana caranya agar dapat fokus belajar? Ada yang tahu gimana caranya? Belajar, ya belajar. Gimana coba fokus belajarnya? Matikan gadget yang bikin kita kurang konsentrasi. Matikan gadget, ya. Matikan gadget. Tidur yang cukup. Kemudian? Hiraukan perkataan orang lain. Hiraukan perkataan orang lain biar nggak overthinking. Seperti apa emang perkataan orang lain? Contohnya? Contohnya itu. Udah, kamu nggak akan bisa, kamu nggak aja. Jadi diremehin gitu ya sama orang. Dijatuhin sama orang. Oke. Banyak yang merasakan seperti itu. Oke. Kemudian ini apa? Tips fokus belajar. Nah, ini adalah tahap intinya ya, udah siap? Bagaimana? Yang pertama, berdoa. Ini yang dilupakan, yang banyak dilupakan ya, berdoa. Berdoanya itu betul-betul pasrah. Ya Allah, betul-betul apa ya? Kita memasrahkan aja. Ya Allah, tolong selesaikan permasalahan belajar saya gitu kan. Kita nggak punya nggak bisa apa-apa lah gitu ya, tanpa Allah itu gitu. Kemudian tentang motivasi untuk belajar. Nah, motivasi belajar kalian udah ada belum? Belum. Kenapa ngelihat orang yang lagi prestasi langsung pengen? Iya, dia terdorong. Kayak teman-teman maju ke depan, pengen banget prestasi. Apalagi dikasih reward ya, kayak doang. Amin banget. Amin ya, semoga nanti kalian ya yang kayak gitu. Nanti kalian harus punya motivasi belajar di akhir ya. Kemudian kenali diri. Nah, kenali diri kayak gimana maksudnya?
memperbanyak kesempatan. Mengetahui gaya belajar kalian. Apakah audio, kinestetik, atau visual? Kinestetik. Udah tahu semuanya? Jadi apa? Kinestetik manusia? Kinestetik. Kinestetik juga. Masih ada pendominan dong. Dominannya yang audio. Auditory ya, mendengar ya. Oke. Kinestetik juga. Kinestetik, visual, oke ya. Jadi semuanya ada ya, tapi kebanyakan kinestetik tidak bisa diam ya. Jadi harus bergerak ya. Jadi harus bergerak. Kemudian harus tahu juga kepribadian kalian kayak gimana. Apakah introvert, extrovert, ya kan? Terlalu extrovert. Nah, kalau extrovert itu bagusnya memiliki komunitas untuk belajar. Biar ada motivasi, biar bareng-bareng kan lebih enak daripada sendiri. Sedangkan kalau introvert itu ambivert, bisa ke introvert, bisa ke extrovert. Kalau introvert kayak gimana coba belajar? Menyendiri ya, hening ya kan? Jadi lebih nyaman, lebih fokus. Kemudian apa lagi? Tentukan tempat belajar yang nyaman. Maksudnya kayak gimana? Tempat yang tidak terlalu panas ya. Bisa, tempat yang tidak terlalu panas. Kemudian? Yang tidak berisik. Tidak berisik. Bersih, ya, rapi, nyaman. Jangan banyak sampah, ya. Misalnya makan sebelah, udah aja ya, itu mah gak dibuang dulu. Jadi kan kemana-mana gitu bisa ada semut atau kecoa atau gimana, jadi gak enak. Atau enggak, kalau misalnya kalian udah bosan banget gitu di rumah, bisa kalian tuh ke kafe misalnya kan, nongkrong sambil ngerjain tugas ya. Kemudian di alam terbuka, di hutan pinus, ya gitu-gitu kan rame ya, kayak gitu. Belajar sekalian healing. Nah, belajar sekalian healing. Kemudian siapkan materi yang akan dipelajari itu. Kalau misalnya kalian udah berdoa, udah segala macam, udah tahu tempatnya yang bagusnya gimana, tapi nggak ada persiapan materinya buat apa gitu kan? Jadi harus mempersiapkan materi ya. Mau. Jangan akan belajar saat belajar akan mode pesawat. Nah, itu yang tadi kata Noval ya. Kenapa ibu kapitalin? Ya, kenapa ibu? Karena ini karena ini yang paling mengganggu teman-teman ya. Betul tidak? Iya kan? Dari semuanya. Oke. Kemudian apa? Yang tadi ya, jangan lupa. Kemudian cari teman belajar jika memang dibutuhkan. Yang tadi ibu bilang kalau extrovert harus punya komunitas biar semangat ya kayak gitu. Kemudian info tambahan penting. Ini apa? Terlebih dahulu agar tidak berat. Relaksasi itu seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Istirahat. Untuk cara instannya gimana coba? Relax, biar lebih relax. Tarik nafas. Nah, tarik nafas. Tapi jangan lupa untuk dikembangkan ya. Jangan tarik nafas doang. Oke. Jadi adalah deep breathing atau mengatur pernafasan ya agar relax. Oke. Nah, ini ada kita akan di sekarang. Nah ini kalian lihat dulu, kelihatan nggak semua? Nah coba sekarang inhale, pelan aja, tahan. Mengeluarkannya dari mulut ya, narik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ayo serius. Oke, gitu. Ini baru percobaan, nanti kita latihan lagi. Tadi gimana? Karena narik nafasnya kencang-kencang. Terus aja like. Jangan langsung maksimal ya, harus pelan gitu ya. Lagi. Coba di play lagi. Ayo semuanya. Ayo Hansa dan Nenel, serius. Keluarkannya jangan ke teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Harus tahu ini deep breathing ini buat relax
orang-orang yang ngerokok itu kenapa mereka bisa nggak gampang stres? Karena nyedot buang lagi. Sama aja kan sebetulnya konsepnya, cuma ini mah yang sehat dan baik. Kalau ngerokok mah jadi ke paru-paru kan, tapi sebenarnya sama aja konsepnya itu untuk menghilangkan stres ya. Udah cukup. Juga kalau minum apa, ngilangin stresnya, dengerin lagi. Nah, dengerin lagi. Next kita bahas itu bagus. Kemudian yang kedua apa? Pastikan dari keadaan gelombang otak di alfa. Alfa. Jadi otak kita itu memiliki gelombang teman-teman. Ada 5 gelombang ya. Ini Bu kasih tahu dulu. Nah, ini gelombangnya. Kalian juga harus tahu. Orang-orang yang fokus dan kreatif biasanya gelombang otaknya tuh ada di gelombang alfa. Alfa ya, gelombang alfa. Itu yang pertama ada apa? Yang paling atas? Gamma, Beta, alfa, gamma dan beta, alfa, theta dan delta. Gamma itu, gamma dan juga beta itu tuh gelombang otak yang menjadikan kita stres karena terlalu serius. Makanya kenapa banyak orang yang belajar tapi stres karena mereka berada di gelombang otak ini, gelombang otak serius. Kemudian di bawahnya ada theta dan juga delta. Nah, theta dan delta ini adalah gelombang-gelombang otak yang kecapean dan juga tidur. Makanya kenapa nggak fokus? Karena mungkin kecapean dan tidur. Nah, baiknya di mana? Di alfa. Karena relax. Ya. Itu adalah gelombang otak yang harus kita upayakan agar bisa fokus. Gitu. Nah, gimana caranya? Apakah bisa diatur gelombang otak itu? Bisa dengan apa? Ya, tadi udah dibahas pada teman-teman. Bisa Matikan HP. bukan, tapi ya itu mati. Ini dengerin lagi beats noise ya. Nah, ternyata ada teman-teman. Nah, sekarang di play coba. ini HP kamu. Iya, pura tahu. Dengar musik ini, maka kamu akan bisa fokus berjam-jam tanpa usaha besar. Bayangin, kerjaan kamu bisa cepat kelar dengan sangat effortless. Mau kayak gini? Tonton video ini sampai habis. So, ini dia 1 minute for education. Let's get it! Ketika kita mendengarkan musik ini, kita akan bisa memanipulasi gelombang otak kita untuk bisa jadi jauh lebih fokus dan kreatif. Pertama-tama, kita harus tahu dulu kalau otak kita bekerja dalam gelombang. Gelombang di mana kita bangun itu adalah beta, dan gelombang di mana kita tidur adalah delta. Di tengah-tengahnya ada gelombang alfa, di mana kalau otak kita masuk ke gelombang ini, kita akan jadi lebih fokus dan kreatif. Inilah makanya kalau sebelum tidur, ide-ide brilian suka muncul, karena otak kita sedang melewati gelombang alfa ini. Karena itu yang kita bisa lakukan untuk membuat otak kita masuk ke alfa adalah mendengarkan yang namanya binaural beats, specifically alpha beats. Contohnya gimana? Seperti yang lagi kamu dengerin sekarang ini. Musik ini membawa otak kita menuju gelombang alfa supaya lebih fokus dan kreatif. Terus mungkin kamu mikir, versi panjangnya denger di mana ya? Tenang aja, karena aku udah bikinin playlist khusus buat kamu tentang alpha beats ini, dan kamu bisa dengerin sekarang secara gratis dengan cara klik link di bio ya. Tadi kedengeran gak sih backsoundnya? Kedengeran kan? Itu, iya, nah itu alpha beats ya. Kalian bisa cari di YouTube, di Google, itu banyak banget, di Spotify juga ada. Ini juga apa ya? Ini apa? Coba bacain. Bagaimana agar gelombang otak selalu dalam kondisi alfa, mengasingkan diri atau belajar hening dalam setiap kondisi, karena ketika berada di sekeliling orang hanya akan menimbulkan kebisingan dan ketidaknyamanan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi untuk meningkatkan gelombang alfa kita harus mengasingkan diri terlebih dahulu biar rileks ya. Ini ada juga nih di play juga. Coba. Ini suara alfanya, alfa beatnya. Jadi kayak relaksasi. Bu, ini kalau lagi capek banget pasti ke bawah tidur nih. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian lagi seterusnya mau relaksasi, pakai ini. Nanti juga ada white noise, ada brown noise. Itu tuh kayak suara-suara air terjun, suara-suara ombak, itu juga bisa meningkatkan gelombang alfa kita. Ya. Kemudian apa ini? Pilih antara to-do list dan not to-do list. Nah, kalian tahu to-do list nggak? To-do list itu apa? Ini hal yang akan dilakukan. Harus apa yang harus dilakukan dalam hari itu. Kalau not to-do list apa?
yang enggak harus banget, yang nggak boleh dilakuin sama diri kita. Nah, kalian bisa memilih antara dua itu, karena ada orang yang cocok sama tulis, ada juga yang enggak, ada yang cocoknya aku nggak boleh main game, aku nggak boleh jajan dulu sebelum target belajar selesai gitu. Nah, menurut Harvard University itu lebih efektif daripada tulis, daripada kita belajar, daripada kita nyuruh diri sendiri, kita lebih bisa melarang diri sendiri mau tulis tadi gitu ya. Kalian bisa menggunakan antara dua itu. Kemudian ini apa? Teknik menulis efektif. Nah, ada yang tahu? Kalian kalau nulis pelajaran di papan tulis, dari papan tulis kayak gimana di buku? Biasa aja, per poin gitu, per paragraf. Ada yang pakai ini nggak? Oh, main mapping? Nggak ada? Coba di play. Tapi di sini kita kayak gini. Iya. Kayaknya kalau ke cowok nggak ada kayak gitu. Kalau ke cowok, jangan salah loh. Jerome Sudah memang terus. Gak usah pakai spidol juga nggak apa-apa, tapi main-main gitu kan biar kalian lebih terfokus ya. Kalau paragraf kan males gitu tahu poin-poinnya. Tapi biasanya kan itunya panjang. Si pengertiannya. Nah, kalau misalnya panjang bisa ke ini. Ini apa? Teknik Cornell. Ya. Ini satu lagi. Ini teknik yang betul-betul dipakai oleh pelajar di luar negeri kayak gitu. Coba di play. Hai guys, siapa sih yang catatan sekolah atau kuliahnya gitu-gitu aja? Gak pernah buka-buka catatan kalian lagi setelah kelas. Cornell Method bisa mengurangi waktu belajar kalian dan bikin belajar lebih efisien loh. Pertama, kalian perlu bagi halaman menjadi 3 bagian. Bagian 1 adalah untuk catatan saat di dalam kelas, dan bagian 2 adalah untuk setelah kelas kalian ambil poin-poin penting dan tulis dalam bentuk bullet point. Setelah itu, bagian 3 adalah untuk kesimpulan atau conclusion dari poin-poin di atas. Semoga membantu. Jangan lupa untuk follow IELTS Espresso for more tips. Jadi satu kertas itu dibagi 3 bagian ya. Ini rangkumannya panjang. Ini keywordnya ya, yang di sini keywordnya, poin-poinnya. Yang di bawah apa tadi? Kesimpulannya. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pernah les di GO, Ganesha Operation. Nah, itu tuh kayak gitu, buku mereka tuh kayak gitu. Tulisannya, tata letaknya kayak gitu. Kemudian ini apa? Strategi belajar efektif yang terbukti dapat meningkatkan prestasi akademik. Nah, ini ibu ambil dari rekomendasinya Harvard University, kemudian mau di Ayunda dan juga Jerome kalian ya. Kalian bisa lihat ada banyak. Apa ini? Ini strategi yang uji efektif untuk meningkatkan akademik. Coba diplay. Ini tadi tips untuk kalian yang suka belajar sendiri atau suka terdistraksi. Pomodoro Technique. Pertama, tentuin materi apa yang mau kalian pelajari hari ini. Set timer 25 menit dan usahain fokus selama 25 menit itu. Kamu gak boleh ngelakuin hal lain selain belajar. Setelah 20 menit belajar tadi, kalian boleh istirahat selama 5 menit. Waktu istirahatnya hanya sedikit agar kita gak kebablasan terdistraksi. Lalu, ulang 25 menit belajar dan 5 menit istirahat tadi selama 4 kali putaran. Total belajar 100 menit dan kalian boleh istirahat panjang. Kalau kalian merasa susah dalam teknik ini, kalian bisa mengurangi waktu belajar kalian ke 15 menit. It's okay, asal kalian nyaman belajarnya. Nah gitu. Ngerti nggak teknik Pomodoro? Ya, jadi time blocking teman-teman ya. Mempertahankan waktu belajar, istirahat. Kenapa? Mungkin di Indonesia masih belum bisa seperti itu. Kalian belajar misalnya 2 jam pelajaran penuh, 3 jam pelajaran penuh tanpa istirahat. Itu yang membuat kalian itu tidak berada di gelombang alfa. Otaknya berada di apa tadi? Stresor ya, stres, jadi fokus, gitu, awalnya ngantuk gitu ya. Kemudian
Yang kedua, ada teknik loci. Coba nih, Kuy. Mungkin ada yang pernah pakai ini. Temenmu pada kaget karena nilai ulangan kamu gede. Ini terjadi karena kamu nginget banyak hal dalam semalam. Ini dia yang kamu lakuin tadi malam. Tadi malam kamu ngafalin materi pakai Losai method, dimana kamu nginget sesuatu tapi ngaitin dengan objek atau tempat. Contoh di sini aku mau nginget unsur halogen dalam kimia, dimana fluor aku anggap tepung, klorin aku anggap kalkulator, bromin aku anggap burger, iodin aku anggap ikan, dan astatin aku anggap astagfirullah. Dan setelah itu aku membuat sebuah perjalanan cerita. Tadi pagi sebelum sekolah aku masak udang goreng tepung. Yang aku hitung kadar tepungnya itu menggunakan kalkulator. Sampai kampus, tiba-tiba ada yang jualan burger. Udah aku beli aja varian burgernya yang dagingnya terbuat dari ikan. Dan pas aku coba, ternyata rasanya itu astagfirullah banget. Cobain nginget materi pakai teknik ini, jamin kamu bisa nginget apapun. Ya, kan ada yang udah pernah nyobain. Kalau misalnya ulangan atau kimia, ada yang banyak kimia. Nah, istilah-istilah kalian bisa apa? Mengaitkan dengan istilah-istilah yang ada di kehidupan sehari-hari ya tadi ya, seperti itu. Kemudian coba Feynman. Trik belajar efektif ala fisikawan dunia Richard Feynman. Pertama, pilih konsep dan materi yang ingin kita pelajari. Jelaskan materi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami seolah-olah kita sedang menjelaskan kepada anak kecil. Nah, inilah yang unik dari teknik belajar ini, di mana kita dipaksa untuk memahami materi secara utuh sekaligus membuatnya tetap sederhana. Setelah itu, identifikasikan bagian yang belum kita pahami, lalu buka lagi materinya, dan tambahkan referensi sumber belajar lain supaya makin paham. Terakhir, review dan jelaskan kembali. Oke, selamat mencoba. Ngerti nggak? Jadi kita belajar, teman-teman, kita baca materi dan kita kemudian menjelaskan kembali ke orang dengan bahasa kita sendiri. Kalau misalnya kalian sudah bisa membahas dengan cara sederhana dan orang itu mengerti, berarti kalian betul-betul mengerti. Itu efektif buat ibu. Kalian juga kalau misalnya nggak ada orang yang bisa di ngertiin gitu ya, maksudnya kalian nggak tahu mau ngomong siapa, kalian bisa ngomong ke diri sendiri ke kamera, direkam aja sama kalian bahasan yang sudah kalian pelajari. Kayak gitu. Terus nanti diulang-ulang kayak gitu, reviewnya kayak gitu. Daripada baca kan, kalian bisa lihat rekaman kalian sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, teknik dwarfing. Bingung cara memulai belajar dari mana? Padahal besok udah ujian. Ikuti cara ini ya. Sebelum belajar, siapkan pencahayaan yang terang ya. Biasanya aku pakai lampu dinding magnetik kayak gini. Dia bisa di-charger, baterainya juga awet hingga 24 jam. Dan warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Lanjut, pertama-tama tulis mata pelajaran yang besok akan diujikan. Lalu buat 4 poin penting seperti ini. Di poin pertama, tulis materi yang kalian tidak mengerti tentang pelajaran tersebut. Seperti ini contohnya. Di poin kedua, tulis materi yang kalian mengerti aja tapi belum benar-benar kalian kuasai. Di poin ketiga, tulis materi yang udah kalian kuasai, artinya tanpa belajar pun kalian udah ingat dan tidak perlu mengulang lagi. Di poin keempat, tulis catatan penting atau tips cepatnya seperti cara menghafal dari materinya, kalau ada istilah yang sulit, singkatan unik, dan lain-lain. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, gitu. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 ya, apa aja? Pomodoro, tekniknya, strateginya Pomodoro. Apa? Losai, kemudian Feynman, Dwarfing. Mantap ya kalian ya, ternyata langsung menyerap. Nah, ibu mau nanya dulu, dari 4 itu ada yang pernah dipakai nggak sama kalian? Nggak pernah, belum pernah. Jadi sekarang mau pakai apa? Ya biasa aja. Biasa aja. Biasa SKS ya. Tahu nggak SKS? Sistem sebut semalam. Nah itu mah bikin stres ya. Kita udah ingat, tapi tiba-tiba pas udah ulangan lupa aja gitu. Ya kan? Iya kan? Sayang kan jadinya. Kalian udah belajar gitu kan? Evaluasi sekarang ya. Kita mengevaluasi diri kalian sendiri. Observasi diri. Semuanya udah pada punya HP. Siapa yang nggak bawa? Yang nggak bawa bisa lihat. Biar kuota. Oh nggak ada kuota. Siapa yang sudah kuota? Ayo yang materi. Boleh ya. Jadi dulu saya. Link aja bit.ly gitu langsung. Iya kirim dulu.
Terus namanya? Namanya kamu siapa? Jangan nama orang tua ya. Enggak ada di arsip berarti. Mana? Udah balik ya. Sekarang kalian bisa observasi diri kalian. Isi dengan sejujur-jujurnya ya. Iya berarti jujur aja, nggak ada. Sejujur. Tapi masa nggak ada sih? Masa nanti orang tua nggak jadi motivasi? Wah. Atau mungkin Taris mau ke SMA mana gitu? Jadi motivasi. Oke. Terima kasih ya, Satria. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bagaimana observasi dirinya tadi? Apakah lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Sudah memiliki motivasi untuk belajar? Coba. Belum? Udah Bu. Udah. Coba apa nih satu-satu coba. Hah? Coba dari Ingal. Motivasi. Motivasinya bisa orang tua ya. Iya, dari orang tua. Orang tua. Kemudian Hansa? Ya, pengen keterima sama sekolah yang terbaik. Oke, SMA-nya ya biar keterima. Oke. Lanjut. Kagum dengan siswa-siswi yang mendapatkan prestasi dan harapan orang tua di sini. Oke. Berarti terdorong akan prestasi orang lain ya. Oke, next. Pengen masuk SMA TN, terus melanjutkan ke cita-cita, terus apa? Membahagiakan orang tua. Oke, Masya Allah, Masya Allah ya. Sangat detail sekali. Cita-citanya apa? Tentara. Tentara. Ya kita aminkan ya, semoga tercapai. Amin. Oke, next. Masuk SMA. SMA 2, masuk SMA 2 motivasinya. Oke. Kemudian next. Ingin meraih prestasi. Ingin meraih prestasi. Kemudian Menggapai semua impian dan membanggakan kedua orang tua. Oke ya. Oke teman-teman, alhamdulillah semuanya memiliki motivasi untuk belajar ya. Pertahankan ya, apalagi yang kelas 8 mau ke kelas 9. Yang kelas 7 mau ke kelas 8 ya. Oke. Gimana nih pesan dan kesan kalian selama mengikuti bimbingan kamu ini? Apakah ada insight baru yang didapat, wawasan baru? Ya, apa aja? Teknik apa? Bener loh itu ya. Iya kan? Asalnya nggak tahu kan kayak gitu, tarik nafas yang benar ya. Taunya cuma gitu doang. Jangan sampai ke teman-temannya, jangan sampai mengganggu teman-temannya. Oke, semuanya aman. Kemudian apa lagi selain ya jujur, selain gelombang otak ya, kalian jadi tahu ya, kalian harus di gelombang otak apa? Alfa ya. Untuk apa? Fokus dan kreatif. Kemudian apa lagi? Strategi belajar. Iya. Mendapatkan teknik-teknik. Teknik-tekniknya apa aja tadi? Pomodoro. Logic. Feynman. Brooding. Ya, brooding ya. Brooding. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman semua bisa berdiskusi secara aktif ya. Kira-kira scoring dari kalian sebelum mengikuti bimbingan kelompok dan sesudah, berapa peningkatan wawasan kalian sebelumnya, berapa persen dari Janet? 35. Oh, 32% awalnya, sekarang jadi 70%. Bagus lah, itu ada peningkatan ya, harus diapresiasi. Oke. Berapa jadinya naiknya? 35% ya. Oke, yang lain berapa? Dari 0. Dari 0%. Jadi berapa? Jadi berapa wawasannya yang menambah? Kira-kira. Ayo Hansa. Jadi berapa? Dari 0%.
20, oke ya. Jadi itu mah istilahnya dari 80 jadi 100 biar nggak terlalu gimana. Oke. Yang lain gimana? Ada penambahan signifikan nggak? Ada. Dari berapa persen? Dari 25% ke 89%. Oke, wih mantap ya. Ya, Ibu yakin semuanya menambah dan semoga ini menjadi upgrade diri untuk kalian sendiri. Nah sekarang Ibu meminta nih, kan kalian itu kelas 8 dan kelas 7. Apakah ada pesan nih dari akang-akang kelas 8 untuk teteh-teteh kelas 7? Ya, boleh. Mungkin untuk matematika kelas 7-nya mungkin lebih dipahami karena kelas 8 juga nanti bakal berguna kelas waktu ngomong. Nah, itu ya. Teman-teman ya, perhatikan ya matematika ya, jangan sampai apa? Tidak ngerti. Saya kelas 8 juga kan dulu kelas 7 juga gak merhatiin, jadi harus ngulang dari kelas 7 juga. Nah, betul ya. Ya, teman-teman perhatikan semua ya. Oke. Kemudian ada lagi selain matematika? Jangan remehin pelajaran kelas 8, sumpah sulit banget. Wah ini dari kelas 7 harus di dasarnya. Dasar Dasarnya basicnya. tuh harus Pahami. ditingkatin lagi lah. Ditingkatin pokoknya gitu sampai kelas 8 mengerti. Nah, itu teman-teman Kalau jangan ngeremehin. jangan meremehkan pelajaran apapun ya, karena semua pelajaran itu penting sebetulnya ya. Kemudian ada lagi dari akang-akang yang lain? Ayo. Belajarnya ditingkatin lagi. Sama nurut orang tua. Nah, itu ya. Nurut orang tua ya. Tolong ya. Untuk semua ini mau ya, bukan kelas 7 doang, kelas 8 juga. Kenapa harus nurut orang tua? Yang melahirkan, menafkahi, dan membesarkan. Iya. Ya. Kalau misalnya orang tua nggak ridho, coba ya, kalian bisa nggak berkah kan sekolahnya? Ya. Doa dari seorang ibu itu dia banget. Makbul ya. Makbul. Insya Allah. Oke. Ya gimana kelas 7? Kelas 8 semuanya mengerti, paham ya insya Allah ya. Ya, untuk kawasan kali ini Ibu terima kasih sekali kepada kalian semua. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga PAT-nya lancar. Ya. Dengan usaha maksimal ya. Jangan mencontek. Iya gitu ya. Itu yang harus ya, karena kejujuran itu nomor 1 teman-teman ya. Kalau misalnya tidak ada orang yang jujur, Indonesia bakalan korupsi terus. Basic korupsi itu karena ketidakjujuran. Ya, kalian harus mengedepankan kejujuran. Oke. Sebelum kita tutup, apa lagi kita berdoa dulu? Pada Satria tadi. Sebelum mengakhiri acara hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut cara masing-masing. Berdoa mau. Terima kasih teman-teman semua kelas 7 dan kelas 8 untuk waktunya, untuk kesiapannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.